Hai teman-teman, how are things? Jadi, Mimin mau ngucapin terima kasih dulu sebelumnya buat teman-teman yang sudah mengapresiasi videonya Mimin yang sebelumnya. Karena kadang Mimin juga bingung sih mau bikin konten apa lagi ya buat di channel YouTube-nya Mimin. Nah, dan Mimin putuskan tuh kali ini tuh membahas tentang TOEFL, jadi TOEFL ITP. TOEFL ITP itu kan terdiri dari 3 section ya, ada yang listening comprehension, ada yang structure, yang written expression itu, sama yang reading comprehension. Karena dia terdiri dari 3 section, jadi Mimin kan mau mencoba menjelaskan sesederhana mungkin, jadi maksudnya yang bukan anak bahasa Inggris pun bisa dapat gitu loh kuncinya. Gimana caranya buat mencapai skor yang diinginkan. Makanya Mimin mau bikin sesimpel mungkin, sesederhana mungkin bahasanya supaya teman-teman tuh bisa paham gitu loh. Maka konten kali ini Mimin bagi 2 part. Yang pertama ini kita khusus fokus ke listening comprehension, karena listening comprehension pun itu terdiri dari 3 section. Ada yang part A, part B, bukan 3 section, ada 3 part ya maksudnya. Ada part A yang dialogue atau short conversation, sama ada part B sama C yang long conversation. Setelah itu nanti kita baru bahas yang structure sama reading comprehension. Nah, untuk tips and trick dalam mengerjakan soal TOEFL yang listening comprehension ini, itu ada tips umum dan tips khususnya. Yang pertama yang Mimin mau share ke teman-teman itu adalah tips umum untuk mengerjakan soal listening comprehension yang TOEFL ITP. Gimana tips and tricksnya? Kita lihat. Di section listening comprehension ini, kita akan mendengarkan suara dari speaker dan di soal hanya akan tertulis pilihan jawaban. Jadi kita nggak akan bisa melihat skrip di section ini. Tips umum buat listening section ini adalah, yang pertama, akan ada direction yang sama di setiap section. Maka tugas teman-teman langsung melihat-lihat pilihan jawaban yang ada selagi speaker membacakan atau recorder membacakan direction umum tersebut dan menebak kira-kira apa pertanyaan untuk pilihan-pilihan jawaban tersebut. Kedua, jangan biarkan lembar jawaban kosong. Kalau memang benar-benar tidak tahu, maka jawab saja berdasarkan feeling teman-teman. Karena tidak akan ada pengurangan nilai jikalaupun jawabannya salah. Jika benar, alhamdulillah kan. 3. Selama pekerjaan, jika selesai mengerjakan soal pertama dan masih ada waktu tersisa sebelum speaker berpindah ke soal berikutnya, gunakan waktu tersebut untuk melihat pilihan jawaban di soal berikutnya. Jadi teman-teman sudah siap dan tinggal fokus mendengarkan, lalu memilih jawaban yang tepat. 4. Tetap konsentrasi karena speaker hanya diputar 1 kali. Teman-teman hanya memiliki jeda waktu 12 detik dari satu soal ke soal lainnya. 5. Tipe soalnya selalu dari yang mudah ke yang sulit. Next, kita masuk ke tips and trick listening comprehension per partnya ya. Untuk yang pertama itu part A yang dialogue. Jadi part ini itu berisi percakapan pendek antara 2 orang, terdiri dari 2 line saja atau 2 baris saja, dan hanya diikuti 1 pertanyaan. Tips yang pertama adalah fokus hanya ke pembicara kedua saja atau second line-nya saja untuk menemukan kata kunci. 2. Pilih jawaban yang berupa pengulangan kembali atau restatement, suggestions atau saran, atau negative expression, pernyataan negatif dari kata kunci. Nah, supaya lebih paham lagi, Mimin akan bahas satu persatu. Jadi 3 skill tadi ya. Skill yang pertama itu restatement atau pernyataan kembali. Jadi seringkali jawaban yang benar di listening part A itu adalah jawaban yang mengandung pernyataan kembali dari ide pembicara kedua dalam percakapan. Jadi contohnya, on the recording you hear, "Steve, is something the matter? You don't look very good." "Oh, I'm feeling a little sick today." Pertanyaannya, what does the man mean? In your textbook, you read A. He's not very good looking. B. He's a bit ill. C. He looks worse than he feels. D. His feet are a little thick. Dari percakapan di atas, kata lain dari sick adalah ill, dan kata lain dari little adalah a bit. Jadi jawaban yang paling tepat untuk percakapan di atas adalah B, karena jawaban B atau B itu menyatakan kembali ide dari dialog pembicara kedua.
Skill yang kedua itu negative expression. Jadi negative expression ini sangat umum ditemukan di listening part A. Jenis respon yang paling umum untuk sebuah pernyataan negatif adalah sebuah pernyataan positif mengandung sebuah kata dengan arti yang berlawanan. Jadi jika pernyataannya negatif, maka jawabannya adalah pernyataan positif. Jika pernyataannya positif, maka jawabannya adalah pernyataan negatif. Contohnya ya, on the recording you hear, did you get a lot of work done at the library today? I couldn't. It wasn't very quiet there. Pertanyaannya, what does the man mean? In your test book, you read A. The library was noisy. B. He got a lot done. C. He couldn't quite get to the library today. Or D. The library is a good place to work because it's quiet. Jawaban yang benar adalah A, karena lawan kata dari not quiet adalah noisy. Skill ketiga yaitu suggestions atau saran. Jadi suggestions ini sangat umum ditemukan di listening part A. Berikut contohnya. On the recording you hear, I haven't talked with my parents in a while. Why don't you call them now? What does the woman suggest? Itu pertanyaannya. In your test book, you read A. Calling off his visit. B. Talking about his parents. C. Calling his parents in a while. Or D. Phoning his family. Pada contoh di atas, why don't adalah ungkapan saran. Jadi wanita itu menyarankan untuk call, menghubungi orang tua si pria. Ini berarti bahwa wanita itu menyarankan untuk phoning his family. Jawaban yang benar adalah D. Terus kita kembali ke tips khusus dari part PA yang terakhir, yaitu jangan pernah memilih jawaban yang sama dengan apa yang kalian dengar. Sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Tadi kan udah Mimin kasih tips and trick umum dan khusus dari part A, maka ini Mimin akan kasih 3 contoh soal listening comprehension TOEFL ITP yang part A atau yang dialog. Check it out. Now we will begin part A with the first conversation. Part A. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? Number 2. Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month. What does the man mean? Number 3. What did the professor do in the first class? I missed it because I was late. She outlined the course requirements. What does the woman mean? Oke teman-teman, kita lanjut ke part B and C. Ini part B and C ini long conversation ya. Jadi 2 part ini berisi percakapan panjang, di mana setelah percakapan selesai akan diikuti dengan 3 atau 4-5 pertanyaan. Biasanya di part ini lebih banyak membicarakan tentang school life, social issue, or a trip that someone is planning, ataupun berita di United States. Juga kebanyakan membicarakan tentang American history dan literatur. Tips untuk menjawab soal part B and C pada listening comprehension itu sama, yaitu yang pertama, fokus di line pertama dari tiap percakapan. Karena baris pertama biasanya merupakan main idea, subjek, ataupun topik yang sedang dibicarakan. Dan sering sekali akan ditanyakan pertanyaan tentang hal tersebut. Kedua, sebelum mendengarkan conversation, pada saat direction dibacakan, lihatlah jawaban di part B, begitu pula jika sudah memasuki part C. Sementara melihat jawaban, cobalah untuk A. Menerka topik yang akan kalian dengar nantinya. B. Menerka pertanyaan yang mungkin muncul dari kumpulan jawaban yang ada. C. Terka ataupun simpulkan pertanyaan tentang
what doing next, when and where the conversation take place, and who's talking. Pertanyaan ini sering sekali muncul di part ini. Dan D, jawabannya sama dengan apa yang kalian dengar di speaker. Oke, kalau gitu setelah tips and trick yang udah Mimin kasih, kita langsung juga lanjut ke contoh soal untuk part B dan part C di Listening Comprehension TOEFL ITP. Check it out. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two friends who are making plans. Do you have any plans this weekend? There's so much to choose from on campus that I'm not sure what I'm going to do. The football game's on Saturday night, and I'm going with a group of friends. Do you want to go with us? Of course I'd like to go to the football game. It's the biggest game of the season. And it sounds like fun to go with a large group of people. Good. We'll be meeting at the cafeteria for dinner at 6 o'clock on Saturday night, and then we'll go on to the game together. That takes care of my plans for Saturday night. But now I need to make a decision about Sunday afternoon. The music department is sponsoring a concert then, and I'd really like to hear that concert. But there's also a play being presented by the drama department that I really wanted to see. It's too bad those two events are at the same time. You know, if you go to the game on Saturday night and a concert or play on Sunday, that doesn't leave much time for studying. Oh, well. Maybe I can do that the weekend after this one. Number 31. What is the woman planning to do Saturday? Number 32. Why does the man want to go to the football game? Number 33. What is at the same time as the music department's concert? Number 34. When does the man plan to study? Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a sociology professor talk to her class. Before I start today's sociology lecture, I'd like to talk with you about the papers that you should be working on. As you know, the topic for the paper is the relationship between gun control and violence. The paper itself is due in 2 weeks, but I would like to see your outlines by Friday of this week so that I can be sure that you are on the right track with the assignment. You need to do some research for this paper, so you should be spending some time in the library. I would like you to have at least 3 books and at least 3 recent journal articles as sources. The paper should be 5 pages long. In addition to the 5 pages of composition, you should have a title page and a 1-page reference list of the sources that you used in preparing the paper. Number 39. When does this talk probably take place? Number 40. When is the paper due? Number 41. What types of references should be used in writing the paper? Number 42. How many total pages should be in the paper, including the title page
and the reference list. Nah, teman-teman, itu tadi tips and trick untuk mengerjakan soal TOEFL ITP yang section listening comprehension beserta contoh soal dan kunci jawabannya. Teman-teman komen ya, dapat berapa sih skornya atau bener berapa dari soal-soal tadi. Terus bisa komen-komen yang lain juga kalau misalnya menanya, kok ini dapat jawabannya dari mana atau hal apapun yang terkait sama konten video kita kali ini. Next, kita lanjut ke reading comprehension sama yang structure-nya ya untuk video berikutnya. Jadi, see ya!